Hai, apa kabar? Kembali bersama Selingkar di Kutahu atau Kuliah Tanggal 1. Kali ini bersama saya, Maya Lestari GF. Kali ini kita akan membicarakan apa hal yang sebaiknya diajarkan kepada anak usia prasekolah dan sekolah. Kita sama-sama mengetahui pengalaman yang didapat saat masih kanak-kanak akan membekas dan membentuk karakter seseorang. Karena itu, pendidikan pada masa kanak-kanak sejatinya adalah suatu proses memberi pengalaman-pengalaman yang nantinya membentuk karakter. Ada dua bagian besar dalam pendidikan. Pertama, bagian yang mengajarkan nilai-nilai. Nilai yang ditunjukkan dalam perbuatan disebut tindakan. Bila nilai ini konsisten ditampilkan akan membentuk sikap, dan bila dijalankan terus-menerus akan menjadi karakter. Pembentukan karakter antara lain ditentukan dari bagaimana orang dewasa di sekitar anak berperilaku dan berinteraksi. Bagian lain dalam pendidikan disebut penalaran. Ini adalah bagian pendidikan yang melatih anak untuk menjadi manusia berakal. Pelajaran diberikan mulai dari yang paling dasar, yaitu bahasa. Bagaimana mengajarkan bahasa ke anak? Cukupkah dengan mengajarnya pandai berbicara dan bercakap-cakap? Tidak. Bahasa bukan cuma soal kata dan kalimat. Bahasa juga soal konteks. Apa yang tersirat di balik yang tersurat. Bahasa juga soal memahami maksud pembicaraan. Jika bahasa hanya soal bisa bicara dan membaca yang tertulis, maka tidak ada topik buku yang terasa berat bagi semua orang yang bisa membaca. Tidak akan ada berita yang disalahpahami. Orang tidak akan berani beropini atas sesuatu yang tidak mereka mengerti. Tapi karena bahasa lebih dalam dari itu, maka ia perlu didekati, diakrabi dengan sungguh-sungguh. Setelah bahasa, hal berikutnya yang dipelajari anak adalah metodologi. Apa saja hal-hal yang dipelajari anak dalam ilmu ini? Yang pertama, yaitu kemampuan mengidentifikasi. Ini adalah kemampuan mengenali sesuatu, misalnya mengenali masalah. Kedua, kemampuan mengklasifikasi atau memilih dan memilah. Sehingga anak bisa memilih mana yang penting, mana yang tidak, mana yang masalah, mana yang bukan, mana yang akar masalah, mana yang hanya masalah ikutan. Yang ketiga, struktur. Maksudnya mampu memahami struktur atau pola atau fenomena atau gejala. Jika anak memiliki kemampuan ini, dia bisa mendapatkan atau mengetahui akar sebuah masalah dan cara memecahkannya. Berikutnya adalah analisis, konklusi, revisi. Ini kemampuan menganalisis, menalar, yang membuat anak bisa menyusun sebuah kesimpulan. Lalu numerasi, yaitu kemampuan yang melibatkan angka-angka. Dan semua ini diawali dengan kemampuan berbahasa. Bila anak sudah menguasai hal-hal ini, maka akan mudah baginya mempelajari banyak hal. Jadi, saat Anda hendak memberikan materi belajar ke anak, pastikan materi-materi itu bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan ini. Memberi materi banyak tanpa perhitungan atau hanya bertujuan untuk menghafal banyak hal hanya akan berbuah kelelahan. Belajar sesungguhnya melatih akal, nalar, bukan memaksa anak sebatas menghafal peristiwa. Saya Maya Lestari GF, sampai jumpa dalam Kutahu berikutnya.